Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Bagi teman-teman, kalau misalnya profesi kalian adalah seorang sales ya atau pedagang, teman-teman juga bisa tonton video ini sampai selesai. Karena mungkin suatu saat mungkin ya video ini bisa menyelamatkan teman-teman semua ya, khususnya teman-teman sales ya. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan penipuan yang terjadi ya oleh seorang sales ya. Jadi dengan saya membuat video ini, saya berharap video ini bisa menyelamatkan ya para sales dari penipuan oknum-oknum grosir atau oknum-oknum toko atau oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Sales Magic, Rajanya Jualan. Oke teman-teman, yang pertama ya, penipuan yang pertama. Dalam hal penjualan itu ada beberapa metode pembayaran. Ada sistem cash, ada sistem tempo, ada cash tempo, dan sistem tempo ya. Terkadang untuk mendistribusikan produk baru ya, sales itu menggunakan sistem tempo ya atau sistem titip jual. Nah, sebenarnya saya sangat menyarankan bagi teman-teman untuk menggunakan sistem cash. Kenapa? Supaya tidak terjadi masalah di kemudian harinya ya. Nah, tapi memang sistem tempo juga adalah salah satu bukan satu-satunya ya, sistem yang bisa membuat kita itu bisa melakukan sell in dan bisa mendapatkan NOO atau sistem yang sangat efektif supaya toko itu mau mencoba membeli produk kita. Ini belinya pertama cash tempo Bu, tapi besok belinya cash, bisa seperti itu. Tapi ya teman-teman, ada beberapa teman sales saya juga yang pernah ketipu ya. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang pertama, kenapa mereka bisa ketipu? Karena ada grosir ya teman-teman, ada grosir yang sistemnya itu dia tempo ya, pembeliannya lancar, pembayarannya lancar juga teman-teman ya. Nah, terus pada suatu ketika grosir itu melakukan sistem tempo itu ordernya lebih banyak. Biasanya untuk produk rokok biasanya cuma beli 1 bal, tiba-tiba dia minta 2 karton. Karena udah berjalan 2-3 bulan, akhirnya teman sales saya ini kasih aja, percaya saja teman-teman ya. Nah, terus berikutnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saat jatuh tempo ternyata tempat grosir tersebut udah nggak ada siapa-siapa, udah nggak ada apa-apa. Ternyata dia adalah salah satu sindikat ya. Jadi modelnya itu dia itu nyewa sebuah tempat dan membuat grosir ya, dan itu memang benar-benar berjalan lancar pertamanya. Tapi nanti kalau misalnya udah istilahnya banyak sales yang percaya ya, bayangkan teman-teman, teman saya itu tertipu beberapa karton produk rokok ya. Nah, belum lagi dari sales yang lain ya, dari Wingswood, Unilever itu banyak yang terkena tipu teman-teman ya. Dan siapa yang harus mengganti? Ya tentu si sales. Maka dari itu saya punya tips, kalau misalnya teman-teman itu menggunakan sistem tempo ya, saya sangat menyarankan jangan banyak-banyak ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, usahakan nggak usah pakai sistem tempo ya. Gunakan sistem cash tempo minimal ya. Jadi bayar 50%, 50%-nya di minggu sebelumnya, di minggu berikutnya atau kunjungan berikutnya. Supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Tentunya ini bukan diskriminatif ya. Jadi nggak selalu grosir yang gede terus dia itu istilahnya seorang pemain, seorang yang kurang benar, nggak seperti itu. Tapi ini untuk pembelajaran kita. Kalau kita mau nyales sistem tempo jangan banyak-banyak, dan kalau bisa tekankan sistem temponya itu berjangka waktu ya. Ini khusus sebulan pertama atau 2 bulan pertama ya. Jadi mulai sekarang bagi teman-teman yang sistemnya masih tempo bisa sedikit-sedikit dirubah jadi cash tempo, lalu dirubah jadi sistem cash. Nah, kalaupun nanti kok grosir nggak kabur, biasanya ya teman-teman, kita nggak pernah tahu karakter manusia seperti apa aslinya ya. Tapi terkadang gini, nanti tiba-tiba waktunya jatuh tempo, tiba-tiba kok ada kendala, si grosir ini, ownernya itu tiba-tiba mungkin tersandung masalah hutang piutang atau masalah lain-lainnya, sehingga tagihan yang harusnya dibayarkan itu nunggak, dan kalian nanti yang disuruh untuk nombokin ya. Mau narik barangnya udah nggak ada ya, mau minta paksa owner grosir nggak ada uang, siapa yang
berjawab ya. Maka dari itu kalau misalnya teman-teman masih menggunakan sistem tempo, saya ingatkan sekali lagi, ubah sistemnya jadi cash tempo lalu sistem cash. Itu penipuan yang pertama, semoga ada hikmah yang bisa diambil. Penipuan yang kedua nih teman-teman. Saat kalian transaksi ya, semua sales itu kan notanya adalah nota 2 play ya. Nota 2 play itu adalah nota yang satunya itu dikasihkan kepada pemilik toko, yang satunya dikasihkan buat arsip kita ya. Jadi untuk membuat laporan penjualan harian atau LPH. Nah, kalau misalnya sistemnya tempo ya teman-teman, itu yang nota asli masih kita bawa, yang dikasih ke toko adalah nota yang salinannya ya. Nah, nanti kalau begitu tagihannya sudah lunas, baru nota asli dikasihkan sama pemilik tokonya. Tapi yang jadi masalah ya, yang jadi masalah gini teman-teman. Terkadang yang namanya manusia ya teman-teman, pasti ada saja oknum-oknum ya. Kalau misalnya kok nota teman-teman hilang ya, nota tagihan teman-teman hilang, terus atau nota tagihan kalian itu dicuri oleh orang yang bertanggung jawab, lalu orang yang menemukan atau yang mencuri nota tersebut datang ke toko, lalu berpura-pura menjadi sales pengganti kalian. Bu, itu si Bambang sekarang bukan sales produk ini lagi Bu, ini salesnya sementara saya karena ada rollingan, atau si Bambang udah dikeluarkan dan lain-lainnya. Jadi sementara ini yang nagih uang temuan saya. Lah buktinya mana? Ini buktinya Bu. Dicek bener uangnya dikasih. Nah kalian datang, Bu mau, Bu saya mau nagih piutang, tapi nota saya hilang. Lu kemarin udah saya kasih ke temennya Mas yang kesini membawa nota aslinya, padahal dia bukan teman kalian. Siapa yang akan bertanggung jawab? Ya, lagi-lagi sistem tempo itu mendatangkan banyak masalah kalau menurut saya ya. Jadi pesan saya juga nih untuk para pemilik toko, kalau misalnya kok kalian itu ada piutang sama sales, kalau bukan si sales yang memberi piutang itu yang datang, yang nagih, konfirmasi dulu sama yang bersangkutan. Telepon atau hubungi siapa gitu ya teman-teman. Telepon atau menghubungi perusahaan atau lain-lainnya. Intinya jangan langsung kita bayar, jangan mudah kita percaya, walaupun dia membawa nota aslinya, ya seperti itu, ya. Jadi mungkin video ini kembali lagi ada yang bisa diambil, dipetik pelajarannya, ya bagi teman-teman saya semuanya. Terima kasih ya, semoga sehat-sehat selalu, semoga selalu mencapai target penjualan. Kalau misalnya teman-teman suka sama channel YouTube Sales Magic, bisa dibantu untuk subscribe. Dan kalau misalnya teman-teman ingin belajar lebih premium lagi, teman-teman bisa bergabung menjadi member Rajanya Jualan ya, dengan cara klik gabung di bawah video ini. Terima kasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.